Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama dan utama sekali, marilah kita mengucapkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi menumbuhkan budaya positif di sekolah yang kita cintai ini. Semoga dengan adanya kegiatan ini diimplementasikan ilmu yang diperoleh dari guru penggerak dapat kita terapkan di sekolah kita ini. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kegiatan beliau dalam menegakkan kewajiban Islam, membawa umatnya dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh peradaban yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati Ibu Bapak UPT, Ibu Bapak Guru UPT SMP 26, dan teristimewa sekali kepada Ibu kita, yakni Ibu Anggun sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pesisir Selatan. Pada kesempatan ini saya sangat senang dan berbangga sekali. Kenapa? Karena sekolah kita merupakan salah satu sekolah di antara banyaknya sekolah yang ikut gurunya terlibat di dalam pendidikan guru penggerak ini. Dengan adanya sekolah kita ini yang ikut dalam pendidikan guru penggerak ini, harapan saya kedepannya kita lebih banyak lagi guru-guru kita yang aktif dan terlibat di dalam pendidikan guru penggerak ini, sehingga transformasi pendidikan di sekolah kita ini dari titik sekarang ke arah yang lebih baik dapat kita ciptakan. Ibu bapak yang berbahagia, pada kesempatan pada siang hari ini, saya selaku kepala sekolah sangat mensupport, sangat memberikan suatu kesempatan yang seluas-luasnya untuk kita bersama. Mari kita bergerak dan bergerak memajukan pendidikan khususnya di sekolah kita ini, dan bersama-sama kita berkolaborasi, belajar, berbagi untuk meningkatkan mutu pendidikan kita. Nah, untuk itu marilah kita sama-sama mendengar, menyimak apa yang disampaikan oleh teman kita. Dengan adanya beliau berbagi bersama kita, kita bisa sama-sama pula belajar untuk bergerak untuk memajukan ke sekolah kita ini. Nah, untuk itu sekali lagi saya sangat berterima kasih sekali kepada Ibu Anggun yang sudah mau berbagi di hadapan kita bersama. Ayo Ibu Bapak, kita bersama-sama menyimak apa yang akan disampaikan Ibu Anggun. Terima kasih. Saya ucapkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah telah memberikan semangat dan support kepada saya selaku guru CGP, sehingga saya lebih termotivasi lagi, lebih semangat lagi untuk menggali materi di program CGP ini. Dan semoga ilmu yang saya dapatkan dapat saya terapkan kepada Bapak Ibu guru semuanya. Ada semangat Bapak Ibu semuanya? Hai. Hello. Oke, masih ada sangat semangat ya. Suaranya masih terdengar dengan lantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu guru semuanya? Masih.
atas puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini, yaitu dalam rangka diseminasi menumbuh kembangkan budaya positif di sekolah, yaitu di modul 1.4. Selawat beserta salam tak lupa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah memposisikan kita dari alam kegelapan, dari alam kebodohan menuju alam terang menerang yang penuh dengan teknologi yang kita rasakan saat ini. Baiklah, saya ucapkan yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah Bapak Sekolah SMP Negeri Gadungan yang mewakili, yaitu Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 08 Lunang. Yang terhormat, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Bapak Guru hebat semuanya seperjuangan. Telah memberikan izin saya untuk menjelaskan diseminasi budaya positif. Di program guru penggerak ini ada beberapa tahap yang telah saya pelajari. Nah, yang 1.4 ini, di mana di aksi nyata ini saya harus menyebarkan pengalaman saya, materi yang saya dapatkan agar dapat diterapkan di sekolah-sekolah lainnya, terkhususnya di sekolah yang saya tempati sekarang ini. Di mana apa itu budaya positif? Mengapa kita perlu menerapkan budaya positif pada diri dan lingkungan? Nah, kira-kira mengapa kita harus melakukan itu? Kenapa kita harus menerapkan itu? Apakah Bapak Ibu hebat di sini bisa menjelaskannya? Sebelum saya memperdalamnya, saya tanya lebih dahulu, mengapa kita harus menerapkan budaya positif ini pada diri kita dan lingkungan? Silakan Ibu Menin. Baiklah, terima kasih Bu Anggun. Mungkin menurut saya, mengapa kita menerapkan budaya positif pada diri dan lingkungan, terkhususnya sekolah, supaya di lingkungan sekolah ada kenyamanan, aman, tertib, dan terciptanya pembelajaran yang tujuan pembelajaran yang kita capai. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih Bu Edi. Ada guru lain yang menambahkan? Ya, benar sekali ya Ibu Edi. Ada pemaparannya dan penjelasannya. Memang betul, budaya positif ini harus diterapkan kita agar anak merasa nyaman. Nah, di mana kita ketahui makna dari budaya positif itu adalah implementasi atau terwujud dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, ataupun kebiasaan yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seorang warga sekolah. Jadi sebagai warga sekolah, apalagi kita guru, ini adalah diburu dan diguru oleh siswa kita. Jadi hendaknya jika kita ingin anak kita melakukan hal yang positif, hal yang baik, maka kita selaku guru ini wajib memberikan contoh terlebih dahulu. Nah, di mana tujuan budaya positif? Yaitu menciptakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, serta mendukung murid menjadi pribadi yang merdeka, bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab. Inilah ya jawaban dari yang dijabarkan oleh Bu Weni. Terima kasih Bu Weni, jawabannya sangat tepat sekali. Konsep budaya positif. Adapun konsep budaya positif di sini, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal.
teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, serta restitusi. Nah, nanti saya akan menampilkan video di mana saya telah melakukan segitiga restitusi terhadap anak. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif adalah disiplin diri yang berasal dari motivasi internal. Cara mengontrol diri, menguasai diri, memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Adapun nilai-nilai kebajikan universal di profil Belajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Dari teori motivasi timbul 2, motivasi eksternal dan motivasi internal. Di mana motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jadi motivasi internal ini jangka pendek, dia tidak berlanjut. Nah, beda dengan motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, contohnya nanti mungkin ada jawaban di sini. Kita membuat suatu keyakinan kelas. Nah, di mana selama ini kita membuat aturan kelas, tata tertib kelas. Di mana tata tertib kelas itu yang membuatnya kita, ya kan Bapak Ibu? Nah, kita yang membuat, kita mengada-ngada harus begini anak, kita yang menekan, kita yang menciptakan anak harus melakukan itu. Nah, dengan itu anak di sini harus yang motivasi internal. Dia rasa takut aja dia ya. Atau ini apa namanya? Kita suruh anak itu mengerjakan sesuatu, dia dapat nilai bagus, kita kasih dia hadiah, ya kan? Nah, berarti dia merasa dia melakukan sesuatu itu karena dia mendapatkan imbalan itu. Nah, jadi kalau anak itu sudah bosan dengan imbalan asli dapat apa sebagainya, maka itu tidak akan lanjut juga karena dia apa namanya? Dia ingin mendapatkan sesuatu bukan dari dirinya dia sendiri. Tapi kalau motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Saya harus jadi polisi, apa yang saya lakukan, harus apa saya harus disiplin sekarang gitu. Nah, kalau dia keyakinan kelas, kita ajak anak itu sama-sama membuat kesepakatan kelas. Apa perbedaannya antara kesepakatan kelas sama tata tertib kelas? Kira-kira Bapak Ibu? Kalau tata tertib kelas apa? Keyakinan kelas apa? Ibu. Terima kasih Bang Rud. Selama ini kita mengenal atau melakukan atau menerapkan peraturan atau tata tertib sekolah yang sudah kita kenal. Nah, di mana peraturan atau tata tertib biasanya itu sudah dibuat atau ditetapkan oleh sekolah atau guru dan murid-murid menjalankan peraturan tersebut. Nah, berbeda dengan keyakinan kelas di mana menurut yang kita pelajari di PPM ya, bahwa keyakinan kelas itu adalah bersama-sama antara guru dan murid membuat peraturan atau menyepakati apa yang akan kita lakukan di sekolah. Itu terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Yang lainnya ada yang menambahkan? Ya, tepat sekali. Ibu Wahid, silakan. Terima kasih Bu Anggun.
mungkin di sini saya menambahkan sedikit sama dengan Kartini tadi. Kalau ke tata tertib atau peraturan kelas itu sebenarnya yang memutuskan mungkin hanya satu pihak, bisa jadi satu orang guru untuk kelas. Tetapi kalau kelas tadi, keyakinan kelas itu kita memutuskan bersama-sama dengan murid. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Meni. Beri aplaus untuk mereka berdua, ibu-ibu dan sekalian. Ya, terima kasih banyak. Itulah jawabannya yang betul sekali. Kalau keyakinan kelas itu kita sebelah pihak, kita aja guru atau kepala sekolah. Jadi kalau ada peraturan pasti ada langgaran. Benar dong Ibu? Nah, makanya ada melanggar. Tapi di keyakinan kelas ini, mereka peraturan dan keyakinan itu sama-sama ditaati, sama-sama dilaksanakan. Hanya bedanya keyakinan kelas kita bersama anak untuk melakukan kesepakatan itu. Jadi kemungkinan besar anak itu untuk melanggar itu kecil. Apa namanya? Kan dia yang membuat kesepakatan itu. Masa dia harus melanggarkan? Jadi agak gengsi lah dia. Begitu Bapak Ibu. Lanjut. Di sini juga kita ada buku Ibu, ada sebagai hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Hukuman, di mana hukuman adalah tindakan yang tidak terencana, tiba-tiba dan seringkali tidak melibatkan siswa dalam mengambil keputusan. Ini bersifat satu arah dari guru siswa dan seringkali dapat berupa hukuman fisik maupun psikis. Hukuman cenderung menciptakan identitas gagal dan tidak mempromosikan pembelajaran atau perubahan perilaku yang positif. Nah, hukuman ini terkadang kita lakukan tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan anak. Misalnya anak tidak membuat PR, kita suruh dia berdiri di depan kelas dengan satu kaki sampai habis jam ibu itu, ya kan? Itu sangat tidak bagus. Hindarkanlah budaya-budaya negatif itu. Adapun konsekuensi, konteksnya disiplin positif sudah terencana atau sudah disepakati sebelumnya antara guru dan siswa. Siswa mengetahui konsekuensi yang mereka hadapi jika melanggar aturan atau norma tertentu. Konsekuensi ini dapat mengurangi waktu bermain, tugas tambahan atau tindakan lain yang bertujuan untuk membuat siswa merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Konsekuensi dapat diukur dan berhubungan perilaku yang melanggar aturan. Ini restitusi. Restitusi merupakan bentuk pemecahan usaha murid dengan cara kerjasama antara guru dan murid. Inilah budaya positif yang akan kita tuangkan, yang akan kita terapkan ke depannya, agar mereka menyadari kesalahan yang mereka lakukan tanpa menjatuhkan karakter mereka, tetapi bagaimana menguatkan karakter mereka tersebut. Ini ada beberapa tindakan guru. Ada beberapa tindakan ini nanti kita bedakan, dikelompokkan mana sebagai hukuman atau sebagai konsekuensi. Saya mohon bantuan Bapak Ibu guru hebat semuanya. Di sini mencatat, anak itu disuruh mencatat 100 kali di dalam buku. Baiklah, pertama kali kita mengadakan pembuatan daftar kelas, terus pengangkatan ketua kelas dan wakil kelasnya. Bagus sekali Ibu. Ibu. Bisa dia nambahkan lagi apa itu keyakinan kelas, tambahkan dari yang disebutkan oleh Pak Bu. Bisa Bu? Terima kasih ya Bu.
akan kita yakini dalam kelas kita. Bukan peraturan yang dibuat oleh guru, tetapi meyakini, kita sama-sama meyakini bahwa ini yang akan tujuan kelas kita. Nanti baru kita lakukan wawancara bersama-sama atau berdiskusi sama-sama untuk menentukan keyakinan kelas. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya sama Bu Weni. Benar sekali ya. Ternyata penerapannya sangat luar biasa. Yaitu tadi kesimpulannya dari Bu Weni, benar-benar cara untuk mewujudkan keyakinan kelas sudah tepat. Intinya kita sepakati bersama. Begitu Bapak Ibu. Proses pembentukan keyakinan kelas sudah tadi, Bapak Ibu sudah rata-rata punya, sudah tahu tahap-tahapnya di kelasnya, sudah punya keyakinan kelas. Kegiatan-kegiatan pengalaman keyakinan kelas di sekolah. Oke, kita lihat di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Kalau di peraturan kalimatnya selalu kembalikan buku ke tempat. Kalau bahasa untuk keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Bukakan ada tempatnya, ada tempatnya. Bukakan, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Oke, terima kasih Ibu. Meskipun di belakang Ibu tetap menyimak, sangat luar biasa. Oke, ini peraturannya, dilarang mengganggu orang lain. Bahasa keyakinan kelasnya apa kira-kira Bapak Ibu? Saling menghormati. Saling menghormati sesama. Oke, kita start ya. Nanti kita timbulkan jawabannya benarkah atau tepatkah atau lebih diperbaiki lagi. Di peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Jangan terlambat. Oke, coba dulu ya. Datang tepat waktu. Oke, apa sama Ibu belakang? Oh, sangat luar biasa Ibu ya. Walaupun lebih muda daripada saya. Acuh coba sama Ibu kreatif, sangat luar biasa. Wah, waktu sudah siang hari ini harusnya tidur, tapi beliau tetap semangat mendengar ilmu yang saya jabarkan. Terima kasih Bu. Di sini peraturan dilarang membuang sampah. Keyakinan kelasnya apa? Membuang sampah pada tempatnya. Oke, Ibu. Tidak boleh mengeluarkan baju, berpakaian rapi. Tidak boleh berkata kasar. Oke, kita lihat sama-sama. Oke, thank you Bapak Ibu. Jawabannya rata-rata benar semua. Saya sangat percaya ternyata Bapak Ibu telah melakukan keyakinan kelas yang sesungguhnya. Tepuk tangan dari Bapak semuanya. Peraturan poin nilai keyakinan kelas. Ketik aja ya, pertanyaan mematik. Nah, di sini. Bacalah kasus di bawah ini dan cobalah jawab pertanyaan yang tersedia. Dinda adalah seorang murid kelas 6 SD. Dinda seringkali melontarkan kata-kata yang tidak sopan kepada teman-temannya. Ketika belajar pun, kaki Dinda sering naik di atas kursi. Guru Dinda sudah seringkali mengingatkan untuk tidak berkata kasar dan tidak menaikkan kaki di atas kursi. Bila Anda adalah seorang guru di sekolah tersebut, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Dinda? Gimana Pak Ibu kalau kita di posisi dapat anak seperti itu? Apa Ibu? Menegur, menasihati. Nah, kira-kira menegur dengan kata-kata gimana Bapak Ibu contohnya Ibu?
ya, menegurnya, mengarahkannya kan, agar anak itu tidak melakukan hal tersebut. Nah, bagaimana caranya Bu? Yang positifnya Ibu, adakah bisa memberikan contoh? Mungkin menasihati dengan kata-kata yang Ya, untuk tindakan anak ini bermacam-macam Bapak Ibu ya. Itu tadi Dinda. Kita sebagai guru itu alangkah lebih baiknya melakukan restitusi segitiga tersebut akan biar terlaksana, biar anak itu tidak merasa hanya diperintahkan, disuruh aja, tapi kita sama-sama memberikan solusi atas masalah yang mereka hadapi tersebut. Di sini ada pendekatan restitusi, suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diane Sogosen dengan mendekatkan restitusi disebut dengan 5 posisi kontrol. Nah, kita sebagai guru biasanya memiliki banyak karakter ya Bapak Ibu. Ada sebagai penghukum, ada sebagai teman, ada pembuat rasa bersalah, memantau, dan manajer. Nah, di sini hendaknya kita untuk budaya positif, jadilah seorang guru yang sebagai teman atau sebagai manajer, agar anak itu tidak tersudutkan. Mana Bapak Ibu? Adakah telah menerapkan restitusi segitiga Bapak Ibu hebat di sini? Jika anak melakukan kesalahan, kenapa Bapak Ibu melakukan restitusi 3? Posisi kontrol sebagai teman atau manajer atau penghukum? Oke Bapak Ibu, saya jujur dulu ya sebelum saya banyak mempelajari ini. Saya awalnya dari belakang guru yang sebagai penghukum. Ya Bapak Ibu, kita kan munafik ya Bapak Ibu. Biasanya kalau anak membuat kesalahan, bagaimana cara anak itu tidak mengulangi kesalahan tersebut? Benar Bapak Ibu? Nah, maka kita bagaimana cara anak itu kapok, kalau bahasa kita Jawanya, tidak mengulangi lagi. Jadi kita lakukan sebagai penghukum gadang. Padahal intinya seharusnya sebagai guru kita hendaknya menjadi teman atau manajer. Mengapa kita tidak menjadi penghukum? Karena ternyata biasanya di sini ada motivasi internal dan motivasi internal. Sebagai penghukum itu niat kita sudah baik Bapak Ibu, agar anak itu melakukan arahan yang kita bimbing itu, niat kita baik, tapi anak itu tidak terima dari yang kita bilang, jadinya menendam, membekas di hatinya. Makanya kita hendaknya menjadi guru yang bisa merangkul peserta didik ke biar kita baik, biar dia bisa diterima, maksudnya begitu Bapak Ibu. Makanya alangkah lebihnya kita melakukan segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi kita memulainya, ada nanti saya tampilkan video. Kita validasi tindakan yang salah. Kita tanya dengan anak itu, apa yang dilakukan anak itu benar atau salah. Itu Bapak Ibu. Ada akan nanti kalau dia salah dia akan mengakui dia yang dia lakukan. Anak itu pasti sadar dia melakukan kesalahan itu. Nah, kita dengarkan dari mulutnya sendiri. Kalau dia bilang salah kamu, nah kan itu agak ada seperti apa namanya Ibu? Menghati. Iya, benar sekali Bapak Ibu. Tapi kalau dia bilang iya Bu, saya melakukan kesalahan, nanti dia sadar, kan? Kita bilang kita kasih kunci bagaimana dia melakukan kesalahan tersebut. Terus
agar anak itu tidak tersuruti Bapak Ibu, agar dia pelong, ya, dia mengeluarkan unek-unek dia melakukan itu. Dan terakhir keyakinan, menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan. Karena kita sama-sama tadi Bapak Ibu telah melakukan keyakinan kelas, karena sama-sama dengan anak-anak membuatnya, maka kita tanya lagi, kita perbuatan dia benar atau tidak, salah atau tidak, melanggar keyakinan kelas atau tidak. Kalau dia melanggar keyakinan kelas berarti tidak sesuai dong dengan yang anak ibu buat kemarin. Jadi di sana dia merasa melanggarkan kan. Lanjut kita berikan solusi bersama-sama. Namun sebelum kita memberikan solusi tersebut, alangkah lebih baiknya kita suruh anak itu. Kalau anak itu datang terlambat, kira-kira apa yang harus dilakukan gitu kan Bapak Ibu? Biar tunggu muncul dari mulutnya dulu. Jangan langsung kita yang bilang, kamu harus begini. Jadi seolahnya kita yang mengatur Bapak Ibu, ya kan? Tapi kalau dengan cara segitiga restitusi ini, insya Allah anak itu tidak akan mengulangi kesalahan dia. Karena dia sadar betul akan kesalahannya, dia yang menyelesaikan masalahnya, dia tahu alasannya. Itu Bapak Ibu. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada siang ini. Nanti akan saya tampilkan videonya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seorang pendidik, jadi seorang guru. Anak itu tidak hanya kita mengatur, tapi seolah-olah kita memahami apa yang terjadi pada diri mereka. Itu Bapak Ibu. Semoga kita semua bisa menerapkan ini. Apalagi ada Ibu BP di sini lebih luar biasa, lebih mengerti daripada saya. Pengalamannya sangat luar biasa. Saya terima kasih sama Ibu telah mau meluangkan waktunya bersama kami di sini. Itu dia. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Atau menyimpulkan dari yang saya katakan ini Bapak Ibu? Saya sangat terima kasih jika ada yang bisa meluangkan, memberikan pemahamannya selama saya menjelaskan tadi. Oke, Bu Edi, thank you Edi. Terima kasih atas waktunya Ibu Anggun. Mungkin saya merefleksikan kegiatan kita pada hari ini, yang mana Bu Anggun telah memberikan materi tentang budaya positif. Di sini banyak sekali ilmu yang kami dapat, yaitu tentang salah satunya tentang segitiga restitusi, yang mana nantinya anak-anak itu tidak harus kita hukum dengan 5 posisi kontrol yang disebutkan tadi, tetapi kita menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan satu lagi tadi memvalidasi tindakan yang salah. Jadi alhamdulillah setelah kami mendapatkan penyebaran budaya positif yang memberikan, insya Allah kedepannya kami akan melakukan hal yang sama seperti Bu Anggun lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Enid telah memberikan paparan dan penjelasan ataupun menyimpulkan dari materi yang saya sampaikan. Dengan hari yang sangat luar biasa ini, harusnya kita tidak siap, Bapak Guru hebat semuanya di sini bisa meluangkan waktunya. Mari kita sama-sama memberikan tepuk salut kepada Bapak Ibu hebat